Cek cek 321. Cek cek 321. Halo teman pipis dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi kesehatan yang prima. Kali ini Mo Pipis akan merangkum sebuah film berjudul Red of the Titans tahun 2012. Film ini adalah lanjutan dari sequel sebelumnya, yakni Clash of the Titan. Kalau kalian belum nonton, link ada di deskripsi. Buat teman-teman yang udah subscribe, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah, selalu bahagia, dikelilingi orang-orang tercinta. Jika sudah pasang handsfree dan merebahkan diri, ayo kita langsung saja ke alur ceritanya. Seperti sequel pertamanya, film dimulai dengan sebuah narasi bahwa Perseus, seorang manusia setengah dewa, berhasil mengalahkan Kraken dan memilih hidup bersama istrinya, Aiel, sebagai manusia biasa. Kini, Aiel telah meninggal, menyisakan Perseus dan buah hati mereka bernama Helios. Suatu malam, Zeus, sang dewa langit ayah dari Perseus, berkunjung untuk meminta bantuan karena para dewa semakin lemah dan kehilangan kekuatannya. Akibatnya, penjara Tartarus semakin lemah, melepaskan monster dan makhluk kegelapan ke dunia. Jika Kronos atau ayah dari Zeus, Poseidon, dan Hades terlepas, maka bencana besar akan terjadi. Di dalam mimpinya, Perseus disapu oleh tangan Kronos yang sangat besar. Keesokan harinya, Zeus, Poseidon, dan Ares, sang dewa perang putra dari Zeus, akan menemui Hades di kediamannya. Ares adalah dewa tulen, sementara Perseus adalah seorang demigod atau manusia setengah dewa. Setibanya di Tartarus, tempat Hades bersemayam, Zeus menawarkan untuk membantu Hades memperbaiki dinding Tartarus agar makhluk kegelapan tak lepas ke bumi. Tapi Hades yang masih menyimpan dendam kepada Zeus menyerang mereka hingga Poseidon, sang dewa laut, terluka. Ares pun ternyata bersekongkol dengan Hades, menyerang ayahnya dan mengambil kilat Zeus. Chimera, monster berkepala dua yang lepas dari Tartarus, menyerang kota, memaksa Perseus kembali menggunakan pedang dan baju zirahnya. Akhirnya monster tersebut berhasil dikalahkan. Setelah kejadian itu, Perseus mengajak Helios ke sebuah kuil untuk berkomunikasi dengan Zeus. Tapi yang datang ternyata Poseidon, pamannya yang terluka karena serangan Hades. Poseidon meminta Perseus untuk memberikan trisulanya kepada Agenor, seorang manusia setengah dewa yang sama seperti Perseus dan merupakan anak dari Poseidon, agar bisa bersama-sama menyelamatkan Zeus yang ditahan di Tartarus. Perseus bersiap dengan Pegasus pergi ke kerajaan Argos, tempat Agenor ditahan. Sebelum mendarat,
para prajurit Argos menyangka Perseus adalah monster Chimera yang terlepas. Ketika akan menyerang, Ratu Andromeda mencegahnya. Ratu Andromeda adalah seorang putri yang diselamatkan Perseus pada sequel pertamanya. Makanya tonton dulu dong, link ada di deskripsi. Setelah mendarat, Perseus disambut bak pahlawan karena kehebatannya mengalahkan Kraken. Ratu Andromeda mengatakan bahwa Chimera telah memporak-porandakan pertahanan dan menewaskan banyak prajurit. Aegir ditahan karena dia adalah seorang pencuri, pembohong, dan selalu bertindak konyol. Setelah Perseus mengatakan bahwa dia sepupunya dan Poseidon ayahnya sudah tewas, Aegir pun bersedia membantu Perseus dengan beberapa permintaan. I want a royal pardon. I want my body weight in gold. Granted. I'm gonna need a boat. Your fastest boat. Ship awaits. Fetch my lucky cape. Send word to every regiment in the... Mereka kemudian berlayar untuk menemukan Hephaestus, yakni seorang dewa yang membuatkan trisula Poseidon, garpu Hades, dan kilat Zeus. Jika disatukan, akan membentuk tombak Triumph yang bisa mengalahkan Kronos. Akhirnya, mereka tiba di Pulau Keil tempat Hephaestus berada. Di perjalanan, Aegir terkena jebakan yang ternyata itu adalah jebakan milik Cyclops atau raksasa penghuni hutan tersebut. Nothing I can do well. Stay still! Don't count away! Got the counterweight! Don't stop! Ketika melihat trisula Poseidon, para raksasa itu berlutut dan mengantarkan mereka ke tempat dewa Hephaestus. Poseidon, not us. Festus. Sementara itu di Tartarus, Zeus sudah diserap kekuatannya oleh Kronos, Titan yang dulu berkuasa di bumi sebelum dikalahkan ketiga anaknya yakni Zeus, Poseidon, dan Hades. Sesampainya di tempat Hephaestus, dia mengenali Perseus tapi tidak mengenali Aegir. Hephaestus mengatakan bahwa Cyclops atau para raksasa itu membantunya membuat senjata para dewa. The Navigator. Don't worry, son. He says there are many useless devils. Cyclops helped me forge the god weapon. Hephaestus tidak bisa menolong mereka karena kekuatannya sudah sangat lemah. Tapi dengan kelembutan Andromeda yang mengingatkan pada istrinya, Hephaestus memberitahu jalan rahasia menuju Tartarus yang dirancang dan dibangun olehnya. In spite of everything, you designed Tartarus. Oh, I built it. Akhirnya, mereka sampai di jalan rahasia menuju Tartarus. Sebelum masuk, Ares datang membunuh satu persatu prajurit yang menemani Perseus. Ares datang karena ada seseorang yang berdoa kepadanya secara diam-diam. Hephaestus mengorbankan dirinya agar Perseus bisa masuk ke dalam. Setelah masuk, Aegir yang menyebut dirinya sang navigator mengarahkan jalan dengan tingkah konyolnya.
Karena jalan tersebut berbentuk labirin, mereka kesulitan mencapai tempat Zeus ditahan hingga dinding pun bergerak dan memisahkan mereka. Perseus yang terpisah sendiri harus bertarung dengan monster bertanduk penghuni labirin tersebut. Setelah monster itu kalah, jalan terbuka dan mereka bertiga bertemu lagi. Hades yang merasa iba kepada Zeus diserang Ares dan terjatuh. Why do you ask? No. I won't. Sesampainya di tempat Zeus, Perseus pun berlomba dengan waktu menyelamatkan Zeus, sementara Kronos bangkit dan Ares menyerang mereka. Hades datang lagi menahan Ares dengan garpunya, tapi garpu tersebut dilemparkan Ares dan mengenai Zeus. Dengan sisa kekuatannya, Zeus memindahkan mereka ke tempat para prajurit Andromeda berperang. Perseus membutuhkan kilat Zeus yang dibawa Ares untuk membuat tombak Triumph karena garpu Hades dan Trisula Poseidon sudah di tangannya. Akhirnya, Perseus menantang Ares untuk bertarung, sementara Ratu Andromeda dan Aegir memimpin prajurit untuk berperang melawan monster dari Tartarus dan menghalau serangan Kronos. Ledakan dari gunung api pun terjadi, menandakan Kronos semakin dekat, mengeluarkan monster kegelapan yang menyerang para prajurit Argos. Ares ternyata membawa Helios, putra Perseus, ke kuil dewa agar dia bisa menyaksikan ayahnya terbunuh. Pertarungan pun tak terelakkan antara dewa perang dengan Perseus. Hades datang membagi kekuatannya dengan Zeus hingga Zeus menjadi terlihat lebih muda. Kedua dewa bersaudara itu kemudian bertarung bersama dengan kekuatannya menghalau serangan monster kegelapan. Ares akhirnya bisa dikalahkan dengan kilat Zeus. Kronos pun bangkit sementara Perseus menggabungkan ketiga senjata menjadi tombak Triumph. Zeus dan Hades berusaha menghalau serangan Kronos. Perseus pun datang. Kronos menghalau Perseus dengan sapuan larvanya. Zeus dan Hades menggabungkan kekuatannya hingga Kronos murka dan menyerang Zeus yang menyelamatkan Hades. Akhirnya, Perseus bisa menghancurkan Kronos dengan tombak Triumphnya. Hades tidak bisa menolong Zeus karena kekuatannya telah habis. Zeus, sang dewa langit, akhirnya tewas karena serangan Kronos. Hades pun pergi melanjutkan hidupnya sebagai seorang manusia biasa. So,
You know, I'm established. I've already got. You're the son of Perseus. I am he. Aegir memberikan kode agar Perseus bisa mendekati dan menemani Ratu Andromeda. I am great. This is my nurse. Helios kemudian diberikan pedang oleh Perseus agar dia bisa bertahan dari setiap ancaman buruk yang akan terjadi. Dan film pun berakhir. Secara keseluruhan, film lanjutan dari sequel pertamanya yang dirilis 2 tahun sebelum Rise of the Titans sangat memanjakan para penggemar film fantasi dengan efek ledakan serta kekuatan yang ditampilkan. Rating IMDb untuk film ini adalah 5,7, beda 0,1 dengan Clash of the Titans. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetaplah yakin dengan potensi diri yang dimiliki. Jangan pernah pesimis karena kemampuan orang lain yang lebih baik, seperti Perseus yang bisa mengalahkan seorang dewa walaupun dia hanya setengah dewa. Oke, sekian dulu rangkum film dari Mo Pipis. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik subscribe agar channel ini bisa terus upload rangkum film seru lainnya. See you on next video. Bubar.